Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita ketemu lagi dalam seri iman. Hari ini kita akan membahas tentang iman yang memindahkan gunung. Saudara, ini sesuatu yang besar dan menakjubkan. Tetapi sebenarnya sesuatu yang biasa-biasa saja menurut firman Tuhan. Sebab Tuhan berkata kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka kita akan bisa memindahkan gunung. Wow. Kita akan lihat bersama-sama, saudara, bagaimana kita memiliki iman yang bisa memindahkan gunung ini. Apakah mungkin buat kita orang percaya? Apakah ini hanya Tuhan Yesus saja yang bisa memindahkannya? Ini menjadi pertanyaan sampai sekarang. Mungkinkah tidak? Nah, kita akan lihat dulu di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bapak Ibu Saudara, ini yang berkata adalah Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Artinya apa? Artinya orang itu harus berkata kepada gunung ini. Nah, banyak orang tidak berkata kepada gunung, tapi membicarakan gunung. Lalu bagaimana supaya kita bisa punya iman yang bisa memindahkan gunung? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Matius pasal 17 ayat yang ke-20 berkata begini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wow, ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan berkata kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu sudah pernah melihat biji sesawi? Saya pernah pergi ke Israel dan melihat biji sesawi itu. Sebesar, ya kalau Bapak Ibu tahu bayam, biji bayam atau biji sawi, sayur sawi itu, ya segitu sudah. Sekecil itu. Jadi iman sebesar biji sesawi bukan iman yang besar seperti gunung. Jadi lalu apa yang dimaksud oleh Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya ajak saudara kembali kita membuka di dalam Markus pasal 11 tapi ayat yang ke-22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi sebelum Tuhan Yesus berkata untuk memindahkan gunung, Tuhan berkata percayalah kepada Allah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, milikilah iman di dalam Allah. Milikilah iman di dalam Allah. Jadi ini peristiwa adalah peristiwa ketika murid-murid merasa heran bahwa pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus itu kering sampai ke akar-akarnya. Yesus hanya ngomong, mulai dari hari ini tidak ada seorang pun yang akan makan
dari engkau. Saudara, selesai. Pohon itu selesai, terkutuk. Dan murid-muridnya melihat hal itu. Lalu Tuhan berkata, percayalah kepada Allah, milikilah iman di dalam Allah, maka kamu akan bisa menyuruh, memerintahkan, berkata kepada gunung ini. Asal kita percaya, memiliki iman sebesar biji sesawi. Lalu bagaimana kita bisa memiliki iman sebesar biji sesawi itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita kembali kepada apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 17. Bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita ingin punya iman yang sebesar biji sesawi, jangan lupa kita harus membiarkan iman itu muncul di dalam hati kita. Milikilah iman itu, timbul. Kemudian engkau rawat iman itu, dipelihara iman itu. Saudara, iman tidak bisa dibiarkan. Iman tidak muncul dengan sendirinya tiba-tiba. Engkau ngomong kepada gunung tapi engkau tidak punya iman, engkau bimbang dan ragu. Tidak bisa. Nah, kesalahan banyak orang adalah, saudara, yang pertama-tama adalah mereka suka membicarakan gunung. Ya. Bukan berkata kepada gunung. Kalau kita berkata, ini diumpamakan gunung ini adalah masalah-masalah dalam hidup kita, kita suka membicarakan masalah-masalah. Kita tidak berkata kepada masalah. Kita suka membicarakan penyakit kita. Tapi kita tidak berkata kepada penyakit itu untuk sembuh di dalam nama Yesus. Segala penyakit sudah ditanggung oleh Yesus di Golgota, dan oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Saudara menjadi sembuh. Coba katakan sama saya sekarang, saudara sakit apa? Coba katakan. Jangan dibicarakan, jangan cerita ke sana kemari, kecuali sudah cerita kepada dokter, supaya dokter bisa analisa dan beri obatnya. Tapi kalau kemana-mana saudara cerita penyakitmu, penyakitmu tidak akan sembuh. Tapi berkatalah kepada penyakit ini, penyakit kau dengar, Tuhan Yesus sudah menanggung engkau di Golgota. Dia sudah bayar lunas. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kamu keluar, sembuh sekarang juga tubuhku ini. Dalam nama Yesus. Jangan ragu. Bagaimana supaya kita tidak ragu, tidak bimbang? Sebab dikatakan tadi, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Bapak, Ibu, Saudara, tidak bisa tiba-tiba percaya. Percaya itu dimulai dari hati. Ya. Percaya di hati, mengaku dengan mulut. Jadi supaya percaya di hati, saudara mesti memiliki iman di dalam Allah, di dalam Kristus. Bagaimana memiliki iman di dalam Kristus? Saudara, sekali lagi kembali kepada dasar utama kita. Sudahkah saudara menerima Kristus di dalam hidupmu? Percaya kepada Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Kau mempercayainya, engkau menerima Kristus di dalam hatimu, engkau menjadi anak Allah, engkau berarti tinggal di dalam Allah. Dan kalau engkau tinggal di dalam Allah, engkau percaya kepada Allah. Dengan seperti itu, engkau akan melakukan perkara-perkara yang Yesus pernah lakukan. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak mengembangkan imannya ini.
tapi seringkali justru meragukan, apa benar kalimat ini? Apa betul Tuhan berbicara semacam ini? Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan satu peristiwa. Satu kali hamba Tuhan, Bapak Pendeta Abimelek Letedara, bersaksi di gereja. Sebelum firman dibagikan, beliau sampaikan permohonan doa dan kesaksian. Beliau bersama masyarakat di daerah 9 sudah buat lapangan terbang untuk pesawat bisa masuk. Karena ini adalah satu-satunya transportasi yang bisa di sana kalau tidak harus jalan kaki berhari-hari, saudara. Dan medannya sulit sekali. Dan sudah selesai. Lalu Bapak Abi mengajak dari map atau dari salah satu penerbangan untuk melihat, mensurvei ke sana. Dan mereka berkata tidak bisa mendarat karena ada gunung. Jadi Bapak Abi minta tolong doakan supaya gunung itu pindah. Karena Alkitab berkata kalau gunung itu bisa dipindahkan. Jadi sebelum saya menyampaikan firman hari itu, saya mengajak semua jemaat berdiri dan kami sepakat sehati berdoa supaya gunung di daerah 9 di mana Bapak Abi membuat lapangan terbang, kami perintahkan pindah supaya pesawat bisa turun. Saudara, peristiwa ini sudah berlalu. Beberapa waktu kemudian Bapak Abi datang ke gereja dan bersaksi. Lalu beliau bercerita bahwa gunung itu sudah pindah. Pesawat sudah bisa turun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua bersorak-sorai mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi Bapak Abi tidak ceritakan bagaimana gunung itu pindah. Selesai ibadah saya masih ingat saya mendekati beliau dan bertanya, Bapak, bagaimana bisa pindah gunung itu? Coba ceritakan, apakah di bulldozer atau bagaimana, atau pindah berapa meter? Beliau berkata, saya juga tidak tahu. Tapi ketika mengajak pilot lagi untuk mulai bisa turun ke sana, pesawat sudah bisa mulai turun. Saudara, wow, haleluya, luar biasa. Lalu bagaimana gunung itu pindah? Kita tidak tahu. Saudara, itu bukan urusan kita bagaimana Tuhan menjawab. Tapi yang jelas sampai hari ini pesawat bisa turun di tempat itu. Penerbangan lancar. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi juga Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut, berkata dengan mulut kepada gunung ini pindah, maka gunung ini pindah. Jadi jangan bicarakan penyakit, kecuali kepada dokter tadi, saudara berobat. Tapi berkatalah kepada penyakitmu. Jangan membicarakan kekurangan keuanganmu, kecuali memang engkau sedang membuat satu analisa khusus tentang keuanganmu bersama keluarga. Tapi berbicaralah kepada Tuhan, sumber segala berkat, bahwa Yesus sudah menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Haleluya. Dia datang untuk memberi hidup, dan hidup yang berkelimpahan, bukan hidup yang berkekurangan. Tetapi waktu kita kekurangan, kesesakan, kesulitan, kita datang kepada Tuhan. Jadi iman kita mesti dibangun dengan dasar firman. Jangan engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berkatalah kepada Allah. Jangan bicarakan kekhawatiranmu kepada orang-orang. Engkau semakin khawatir. Ketika membicarakan penyakitmu kepada orang-orang, penyakitmu semakin jelas. Engkau semakin takut.
semakin merasakan semua gejala. Tapi ketika engkau berkata kepada gunung ini, wow, kepada penyakit, kepada apapun, masalah apapun, suruhlah dia pindah. Amin. Bapak ibu saudara yang Tuhan kasihi, iman tidak dibangun di atas pemikiran kita, tapi iman dibangun di atas perenungan firman Tuhan. Itu cara kita memiliki iman di dalam Allah. Firman itu sampai klik di hati kita, sampai seperti tercerahkan, seperti diwahyukan kembali. Kita mengerti, memahami, disingkapkan. Selubung itu dibuka, kita mengerti firman. Di saat itulah saudara, imanmu terbangun. Itulah iman di dalam Allah, atau imannya Allah sendiri. Mujizat akan terjadi. Bapak ibu saudara, saya berkali-kali mengalami ini, bukan hanya ini saja. Satu lagi, kalau saudara pernah pergi ke Mesir, ada gereja sampah di sana. Ada satu cerita tentang gunung, satu bukit yang mereka pakai ibadah sekarang di sekitar situ. Di situ, saudara, mereka disuruh memindahkan gunung itu. Dan mereka puasa, berdoa, sehingga gunung itu akhirnya benar-benar pindah. Wow, masih ada zaman sekarang. Saudara bisa membaca kesaksian-kesaksian di tempat lain. Bagaimana gunung pindah. Bagaimana penyakit disembuhkan. Bagaimana kekurangan ditolong Tuhan. Bagaimana kebun diberkati. Satu anak yang saya layani, saudara, bersaksi bagaimana babinya. Setiap kali dia berkata kepada babi ketika dia ke kandang, "Babi, kau harus beranak yang banyak. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau." Saudara, kemudian babi itu beranak 12. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Ini berkali-kali terjadi, saudara. Berkali-kali terjadi. Jadi bangun iman. Yang kedua, saudara, setelah saudara menerima firman, ya, kemudian saudara merenungkannya, jangan lupa ada bagian yang sering dilupakan adalah Tuhan, murid-murid bingung kenapa mereka tidak bisa melakukannya. Lalu Tuhan menjawab, ya, di dalam Lukas, ya, di dalam Matius pasal 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara harus punya kehidupan yang baik secara rutin dalam doa dan puasa. Kemarin saya menyampaikan berseru dalam kesetiaan. Di dalam Mazmur 145, berseru dalam kesetiaan. Orang yang dekat Allah harus berseru dalam kesetiaan. Berdoa dalam kesetiaan. Tetap berdoa. Berdoa terus menerus. Ketika Bapak Ibu kita semua berpuasa dan berdoa, tentu kita meluangkan waktu secara khusus dalam pujian dan penyembahan dan merenungkan firman. Manusia daging kita lemah, tubuh kita, tetapi manusia roh kita menjadi kuat. Kita mendapat impartasi dari Tuhan, hadirat Tuhan, firman yang kita baca dan renungkan dibukakan, disingkapkan. Disitulah iman kita bertambah. Iman kita bukan hanya sekedar timbul atau muncul, tapi iman itu mulai bisa bertumbuh. Haleluya. Saudara, jadi tidak cukup hanya menerima firman saja, tapi engkau harus merenungkannya siang dan malam. Tapi engkau juga harus punya waktu-waktu khusus dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa dan puasa.
Puasa bukan karena sesuatu hal. Puasa karena memang karena Kristus ingin membangun iman kita, supaya kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih di dalam Kristus, mari milikilah iman untuk memindahkan gunung. Tapi sekali lagi ini bukan untuk kesombongan, demonstrasi. Bukan sekedar untuk kesombongan dan demonstrasi seperti orang-orang sakti memamerkan kesaktian. Bukan. Semuanya untuk kemuliaan Allah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan karena seseorang meminta kita, bukan. Tapi karena dorongan Roh Kudus di dalam kita yang mendorong kita untuk berkata kepada penyakit, kepada gunung, kepada apapun, kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi datanglah kepada Tuhan. Hubungan intim, pergaulan yang intim dengan Tuhan, itu membuat Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita. Saudara, iman kita menjadi iman yang bisa memindahkan gunung. Saya tidak tahu gunung-gunung apa yang saudara hadapi, masalah-masalah apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Mari kita bersama-sama berkata kepada gunung ini. Hari-hari ini ada wabah, kita juga berkata kepada COVID-19, Corona, berhenti menular, mati engkau virus dalam nama Yesus. Kemudian kalau ada orang mengkritik, tidak terjadi. Saudara, mungkin sekarang belum, tapi perkataan kita sedang digenapi. Jangan ragu, jangan bimbang. Ucapkan sekali lagi, memang kita bukan Tuhan Yesus, tapi Yesus ada di dalam kita, mendorong kita menghadapi hal ini. Lalu ada yang berkata lagi, kalau memang ini dari Tuhan, kenapa kita harus tengking? Kalau dari Tuhan hukuman itu, saudara-saudara, kita berarti tidak perlu pakai masker juga, kita terima aja semua. Perawat tidak perlu pakai APD, karena hanya orang-orang jahat yang kena. Tapi mari kita hadapi segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, mesti kita usir. Kita berkata kepada virus ini. Mungkin sekarang masalahmu adalah pekerjaan, usahamu, bisnismu. Masalahmu adalah kepada hubungan keluarga. Saudara ingin harmonis dengan keluarga, katakan kepada istrimu, aku mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi aku. Istri berkatalah kepada suamimu, aku menghormati engkau dan bangga menjadi istrimu, sama seperti jemaat kepada Kristus. Haleluya. Anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu dan lakukan. Keluargamu harmonis dan diberkati. Jangan diam, katakan. Ingin keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, nyatakan. Jangan diam, tapi nyatakan dengan iman, dalam doa-doamu dan dalam perbuatanmu, sehingga engkau mengalami sungguh-sungguh yang namanya iman memindahkan gunung ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang mendengar firman ini, milikilah iman untuk memindahkan gunung hari ini. Terus bertumbuh dan jangan takut. Terimalah firman ini. Angkat tanganmu, mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami terima dengan iman, dan ajarilah kami ya Roh Kudus untuk memiliki iman yang bisa memindahkan gunung. Kami bertumbuh dalam iman kami. Kami boleh merenungkan firman siang dan malam, memperkatakannya dalam kehidupan kami. Kami boleh membangun persekutuan dalam doa dan puasa, dan merenungkan firman, bersekutu memuji menyembah Tuhan, sehingga iman kami bukan hanya muncul, tapi bertumbuh, berakar sangat dalam. Dan kami boleh berkata kepada
pergumulan-pergumulan, masalah-masalah kami. Dan kami berhenti membicarakan masalah, pergumulan kami. Tapi kami berkata, kami tidak berbicara kepada setan, membicarakan setan, tapi kami mengusir setan. Berkata kepada setan, pergi. Dan setan itu pergi. Terima kasih Tuhan. Bersama umat-Mu, kami bangkit di akhir zaman dan menerima iman untuk memindahkan gunung. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Milikilah iman sebesar gunung untuk memindahkan gunung. Dan teruslah bertumbuh dalam iman itu. Semuanya tidak tiba-tiba. Perlu proses dan waktu. Setialah dalam perkara kecil dan kau akan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di